Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Siti? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, walaupun hati sedikit mendung nih Bu Eri. Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jika Bu Eri tidak sibuk, boleh kita berbincang sejenak, Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Bu Eri, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu? Jadi begini Bu Eri, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran bahasa Indonesia itu tidak semangat Bu, bahkan beberapa tugas tidak dikerjakan. Itu yang membuat saya sedih Bu. Baik, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar. Apakah Ibu sudah mencari tahu penyebabnya? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa anak tersebut tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Jadi setelah saya amati dan saya menanyakan secara langsung kepada anak tersebut, ternyata tidak suka pelajaran bahasa Indonesia itu karena eh, teks yang disajikan itu terlalu panjang. Anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada siswa tersebut? Tentu saja saya mengharap siswa saya itu dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti halnya teman-temannya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ya, jadi berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan ini ya Bu, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga siswa itu tidak semangat Bu, mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa saya. Mungkin saya juga akan menerapkan ice breaking dan memberikan media pembelajaran yang menarik, Bu. Baiklah, ada metode pernah berhasil Ibu terapkan di sekolah? Oh, ada Bu. Jadi saya pernah menerapkan metode yaitu ice breaking dengan pesan berantai. Waktu itu siswa saya melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Secara otomatis siswa saya itu setiap siswa akan membaca teks yang disajikan. Tetapi dilakukan dengan teknik game. Nah, hasilnya seluruh siswa itu terlibat Bu dalam pembelajaran sehingga pembelajaran sesuai harapan saya. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat ya Bu, menurut saya metode yang saya gunakan itu antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan yaitu akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menerapkan ice breaking dan memberikan media yang menarik, Bu, seperti pesan berantai yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Eri, serta saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, Bu, agar siswa saya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Baik. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya menyusun rencana ini tentunya kepala sekolah, rekan sejawat,
dan saya akan segera mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Nanti akan saya segera terapkan hal tersebut, tetapi mungkin untuk pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu karena segala sesuatu itu tidak instan, tentunya akan berproses. Ya, betul. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar, mengupdate segala informasi, akan berkolaborasi dengan berbagi praktek baik ya, tentunya kepada rekan sejawat saya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selalu saya juga akan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Bu, sehingga saya tuh dapat menerapkan pembelajaran dengan berbagai metode yang menarik, sehingga saya itu akan selalu dirindukan oleh siswa-siswa saya. Baik, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentu, dari saya itu membutuhkan berupa sarana prasarana serta moral yang sudah saya dapatkan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin saya akan konsisten pada internal saya sendiri, Bu, akan selalu konsisten dalam menjalaninya. Baiklah, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang sejenak ini, Bu? Masya Allah, luar biasa, Bu, lega dan senang sekali. Saya merasa menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak kepada Bu Eri atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama, Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi, saling sharing. Sampai jumpa ya, Bu. Wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Siti. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Eri. Alhamdulillah, sehat, Bu. Mohon maaf, Bu. Kemarin saya WA Bu Siti untuk sekedar konsultasi, Bu, tetapi jenengan belum balas. Oh, maaf Bu Eri. Kemarin tuh HP saya mati, Bu. Sehingga saya tidak bisa membalas WA-nya Bu Eri. Ada apa ya Bu Eri? Saya ingin ngobrol-ngobrol, Bu. Sekaligus konsultasi masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Apa Ibu ada waktu? Oh, oh ya Bu, insya Allah saya ada waktu. Kalau boleh tahu apa masalahnya Bu Eri? Masalah pembelajaran di kelas, Bu. Baiklah Bu, semoga nanti kita bisa mencari solusinya bersama ya Bu. Nah, Bu Eri, dari pembicaraan kita nanti, apa yang Ibu Eri harapkan? Saya berharap kelas yang saya ampu, yaitu kelas 5, dapat menyenangkan dan anaknya lebih senang di kelas. Pada akhirnya anak bisa paham saat pembelajaran. Oh, jadi Bu Eri ini menginginkan kelas yang diampu itu menyenangkan dan anak lebih betah di kelas begitu ya Bu ya. Dan akhirnya anak menjadi paham dengan pelajaran yang Ibu sampaikan. Boleh saya tahu Bu, apa yang dialami Bu Eri di kelas sekarang ini? Saya mengajar kelas 5. Saya melihat Pak anak sangat jahil sekali terhadap temannya, sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran. Selain itu, ada juga anak yang ketika proses pembelajaran anaknya selalu naik dan tidak bisa diam sama sekali. Itu yang membuat proses belajar mengajar ganggu, Bu. Oh, begitu. Jadi selama ini kelasnya Bu Eri itu ada beberapa siswa yang jahil dan bahkan tidak bisa diam begitu ya Bu ya. Nah,
Kira-kira Bu, menurut Ibu Eri, apa yang menyebabkan anak menjadi seperti itu? Saya melihat dari anak-anak yang jahil kepada temannya dan ramai di kelas, kemungkinan mereka belum tertanam nilai-nilai kebaikan dan mungkin metode mengajar saya masih kurang menyenangkan. Dengan Tuhan, dengan mahasiswa, serta melibatkan siswa dalam kegiatan ya. Oh, gitu ya, Bu. Berarti menurut Bu Eri, anak-anak itu belum tertanam nilai-nilai kebajikan dan metode mengajar Ibu juga harus diperbaiki begitu ya, Bu ya. Kemudian langkah apa yang Ibu ambil untuk sekiranya dapat menyelesaikan masalah ini, Bu? Saya akan menanamkan nilai-nilai kebaikan melalui membuat kesepakatan kelas dan keyakinan serta melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dalam keterampilan sosial emosional yang sudah saya pelajari dalam pendidikan penggerak. Hmm, bagus sekali Ibu. Idenya Bu, untuk mengatasi masalah tadi, kira-kira apa yang menjadi kendala Bu Eri dalam mewujudkan keyakinan kelas maupun melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, Bu, memang hal ini baru bagi saya dan merupakan tantangan tersendiri dalam mewujudkan kelas yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Tentunya kan dalam menjalankan keyakinan kelas yang belum terbiasa. Mungkin kendalanya beri penjelasan kepada murid agar prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian soal pelajaran berdiferensiasi murid sesuai yang saya Bu. Hmm, dari hambatan yang Bu Eri sampaikan tadi, kira-kira rencana aksi apa yang dilakukan supaya proses pembentukan keyakinan kelas itu berjalan dengan lancar dan pembelajaran berdiferensiasi juga bisa berjalan dengan menyenangkan, Bu? Saya tentunya dalam proses pembuatan keyakinan kelas akan menyiapkan perlengkapan yang menarik, misalkan dalam bentuk kertas, bergambar, dan akan melibatkan semua siswa dalam proses pembuatan tersebut. Dan setelah terbentuk nanti akan ditandatangani bersama dan diucapkan bersama-sama supaya tertanam pribadian. Masalah dan siswa. Bagus sekali rencananya Ibu. Saya yakin kalau diterapkan dengan sungguh-sungguh akan bisa menyelesaikan masalah Bu Eri. Terus apa ya Bu, ukuran keberhasilan rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Menurut saya, rencana pembentukan keyakinan kelas akan berhasil jika semua siswa ikut terlibat dan nilai tersebut bisa dijalani untuk pembelajaran berdiferensiasi akan berhasil. Jika setiap anak senang akan belajar yang sesuai dengan kebutuhan sehingga mereka nyaman dengan proses pembelajaran. Kalau begitu Bu Eri mau memulai rencana aksi kapan nih Bu? Insya Allah segera mungkin, Bu. Saya akan menyiapkan media dalam pembuatan keyakinan kelas dan pembuatan RPP, serta mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, untuk mendukung kegiatan ini, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Eri supaya rencana aksi Bu Eri itu sukses, Bu? Oh iya, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, seperti itu, Bu.
Selain meminta bantuan kepada rekan sejawat, kepada kepala sekolah, apa yang Ibu lakukan untuk memperkuat referensi Bu Eri? Nanti saya akan melihat referensi juga di media sosial, misalkan YouTube atau sosial media lainnya. Oh ya, bagus Bu Eri. Sukses ya Bu Eri. Dari obrolan kita, apakah Bu Eri sudah bisa menyimpulkan Bu Eri? Sudah, Bu, bahwa masalah yang ada di kelas saya sudah ada solusinya, yaitu dengan pembentukan keyakinan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mantap Bu Eri. Bu Eri sudah bisa menemukan solusinya. Siap, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama Bu Eri. Jumpa kembali, Bu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Eri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.